sebelumnya sebagai pengantar kegiatan workshop penulisan berita kali ini diadakan oleh teman-teman dari pengurus daerah Kami Kuningan berkolaborasi dengan teman-teman dari pengurus komersial Al-Quds, dan informasi juga insya Allah kita akan dipandu oleh pemateri kita dari Kang Yusman. Insya Allah nanti sangat bermanfaat gitu bagi kita teman-teman yang ingin penasaran terkait dengan gimana sih cara penulisan dan sebagainya, terutama terkait dengan berita. Karena perlu kita ketahui teman-teman bahwa berita-berita yang ada di luar sana itu akan membawa kita kepada namanya gerak seperti yang booming sekarang gitu, Omnibus Law ataupun yang lainnya, itu dimasifkan dengan media-media dan dengan penulisan-penulisan sehingga akhirnya mahasiswa itu tergerak gitu dengan tulisan-tulisan yang ada ataupun dengan kabar-kabar yang ada di berita, di media-media, itu sangat berpengaruh gitu. Sangat berpengaruh. Dari itu kita perlu mengetahui bagaimana cara menulis berita dengan baik, tertarik dengan tulisan kita, dan kita merasa informasi yang kita sampaikan itu bermanfaat juga gitu, bermanfaat. Mulai sekarang ya 3 menit lagi kita akan segera mulai, karena waktu juga dari Kang Yusman juga kena kesibukannya, mungkin tidak akan lama membersamai kita gitu. Dari itu kita perlu menyimak sebaik mungkin itu penyampaian dari beliau. Jadi Kang Yusman, sudah siap Kang? Iya, boleh dimulai. Ya, sambil kita menunggu teman-teman yang lain untuk gabung, kita buka aja cara kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Izin Ustaz, agak dikeraskan suaranya. Yalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa diberi kesempatan untuk boleh mencari ilmu sebanyak mungkin dan mencari keberkahan yang ada dalam ilmu tersebut. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para tabi'in-tabi'atnya, serta kita selaku umatnya, insyaallah kita mendapatkan syafaatnya yaumil akhir nanti, dan bersama-sama kita berkumpul di dalam jannahnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah ana di sini akan membimbing acara pada kesempatan kali ini. Sebelumnya permohonan maaf karena moderator sebelumnya tidak bisa membersamai kita dan digantikan oleh Ana sendiri. Perkenalkan, Ana Muhammad Bagja dari Humas, dari Kadep Humas Kami Kuningan. Insyaallah kita di sini berkolaborasi dengan teman-teman dari pengurus komisariat Al-Quds. Dan sebelum itu marilah kita buka acara pada
Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya yaitu tilawah yang insya Allah akan disampaikan, akan dilantunkan oleh Kang Aziz. Kepadanya kami persilahkan. Mangga Kang Aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awala ya'lamuna anna Allaha ya'lamu ma wa minhum utaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Wa qalu la tamassana an-naru illa ayyaman indallahi ahda falan yukhlifallahu ahdahu am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Bala man kasaba sayyi'atan wa hatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Astagfirullahaladzim. Terima kasih pada Kang Aziz yang sudah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga lantunan yang beliau membawakan tidak keberkahan pada acara kita pada pagi hari ini. Amin. Selanjutnya kita akan menyimak terkait dengan pembahasan yang insya Allah akan disampaikan. Sebelum dari itu, CV beliau kita yaitu Jusman pertama terkait dengan penulis ilmiah populer, copywriting, storytelling, convert selling, public speaking juga, foto editing, video recording. Cukup banyak sekali keahlian beliau. Pada Kang Gusman, kami persilakan untuk menyampaikan poin-poin materi yang insyaallah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya gimana? Kedengaran dengan baik atau kurang jelas? Dengeran. Bagus ya suaranya ya. Oke. Ya, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman semua, khususnya kepada teman-teman kami daerah Kuningan yang telah mengundang saya untuk berbagi barangkali ya. Berbagi. Jadi saya sebenarnya tidak kalau bicara tentang penulisan tidak ingin memberikan materi karena penulisan ini
ilmu praktis, termasuk jurnalistik itu ilmu praktis yang keterampilannya terasah seiring dengan intensitas kita melatih keterampilan itu. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa, insya Allah nanti sharing. Saya tidak terlalu banyak menyampaikan materi karena ilmu jurnalistik dari dulu sejak pertama ditemukan sampai hari ini rumusnya sama, nggak pernah berubah, 5W dan 1H. Cuma memang kontekstualisasi jurnalistik di masa kini itu sangat dinamis karena platform digital berkembang pesat dan itu harus diakui memaksa para insan jurnalis untuk menyesuaikan diri. Nanti itu kita akan bahas. Ya, salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad SAW. Kalau kita bicara tentang kehumasan, saya sering sampaikan ini di hadapan teman-teman kami dan di berbagai forum di mana saya biasanya diundang berbicara tentang penulisan, tentang kehumasan. Ya, jadi di masa Rasulullah, ilmu kehumasan itu sudah berkembang. Ya, kalau kita baca Sirah Nabawi, sejarah Nabi, sebelum Madinah ditaklukkan, ya Rasulullah mengutus seorang humas, ya. Kalau dalam konteks bernegara di era modern ini, ya mungkin dikatakan diploma, esensinya adalah bekerja sebagai humas, menyampaikan pesan. Dan Madinah ditaklukkan, ya karena sebelum rencana hijrah ke Madinah, umat Islam mau hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia, tapi kurang diterima oleh masyarakat di sana. Rajanya menerima, cuman masyarakatnya pertimbangkan, dipandang kurang pas dengan para kaum muhajirin, begitu, sehingga kemudian Rasulullah mengutus sahabat untuk berdiplomasi ke Madinah, dan itu pakai ilmu kehumasan. Nah, jadi di dalam ilmu kehumasan salah satu cabangnya adalah jurnalistik. Ya, makanya ketika hari ini misalnya kita merasa tidak nyaman membaca media, mungkin memberitakan kelompok tertentu terlalu membangun opini yang kita anggap itu menyesatkan atau tidak faktual atau terlalu membesar-besarkan. Nah itu media kerja kehumasan, bisa jadi itu karena kontrak bisnis misalnya. Ya, tapi ya sekilas seperti itu perkembangan ilmu kehumasan dan irisannya dengan jurnalistik sejak zaman Nabi sampai hari ini. Nah, teman-teman sekalian, saya perkenalkan sedikit tentang riwayat saya menulis di media. Jadi saya mulai menulis tahun 2008 barangkali. Nah, memang awalnya sebelum saya menulis opini, seperti beberapa tahun belakangan, saya itu mulai di media lokal di Makassar ketika itu jadi salah satu aktivis di Makassar. Beberapa media sampai hari ini masih membuka ruang yang namanya citizen journalism. Jadi jurnalisme warga. Kita masyarakat bisa mengirimkan berita, laporan ke media tersebut, buat formula berita, dan sebenarnya secara teoritis, ya saya katakan tadi dari dulu sampai hari ini rumusnya sama, 5W 1H. Dan salah satu hal yang saya rasakan membantu ya ketika yaitu intensitas kita membaca. Seperti berita. Semakin sering kita membaca berita, semakin kita memahami pola penulisan sebuah berita. Ya, misalnya tentang W pertama, what, dia ditempatkan di mana,
kemudian war di mana kejadiannya ditempatkan di struktur berita itu di posisi mana dan seterusnya. Nah, ini juga salah satu tips ya yang bisa kita terapkan untuk melatih kemampuan menulis berita. Ya banyak-banyaklah membaca berita. Nah, kita tidak akan bisa menjadi penulis berita yang baik kalau misalnya bacanya bacaan-bacaan yang tidak mendukung kompetensi kita, tidak menambah, tidak menjadi asupan nutrisi untuk memperkuat skill atau kemampuan kita menulis berita. Misalnya baca novel. Nah, kita bekerja di bidang jurnalistik misalnya. Tapi kalau terlalu sering baca karya fiksi, ya bisa-bisa kita nanti menulis fiksi gitu. Improvisasinya terlalu jauh. Saya tidak mengatakan bahwa fiksi itu jelek, tidak. Nah, cuman ya haram hukumnya memasukkan unsur fiksi ke dalam sebuah berita. Jadi apa yang kita baca, teman-teman sekalian, nah itu nanti yang akan menuntun kita ketika menulis sesuatu, termasuk berita. Maka itu rumus pertama. Bila ingin menjadi penulis berita yang baik, ya, bacalah media yang menyajikan berita dengan baik. Oke, itu sekilas ya bagaimana saya mulai menulis dari Citizen Journalism. Nah, ini ada satu kutipan menarik dari Syed Qutb. Satu peluru hanya bisa menembus satu kepala. Tapi satu telunjuk atau tulisan mampu menembus jutaan kepala. Ya, ketika itu variatif sekarang ya. Ya, tulisan yang dikenal tulisan-tulisan panjang, artikel. Nah, sekarang tulisan sudah bervariasi. Ya. Bahkan disimplifikasi disebut sebagai konten. Ya, misalnya ada meme, ada tulisan status Facebook, tulisan di Twitter, di WhatsApp, dan lain-lain sebagainya. Jadi tulisan berkembang. Tapi pada intinya, tulisan itu sangat berbahaya. Makanya beberapa hari terakhir kita menyaksikan di berita, efek sebuah tulisan ya berujung ya pada sangkaan terhadap pelanggaran undang-undang. Sangkaan ya, sangkaan. Tapi begitu, tulisan memang sangat berbahaya. Dan bahkan Napoleon Bonaparte juga takut dengan tulisan. Ya, jangankan orang biasa atau pejabat biasa yang bukan tokoh revolusioner, ya bahkan tokoh sekelas Napoleon Bonaparte yang kita kenal seorang agresor hampir menaklukkan, memperluas wilayah Prancis sampai ke Uni Soviet kalau waktu itu Gunung Tambora tidak meletus. Napoleon Bonaparte menguasai Uni Soviet, tapi Gunung Tambora di Lombok meletus. Cuaca atmosfer ini berubah, dalam setahun tidak ada musim panas, Eropa membeku, pasukannya gugur karena membeku. Ya, Napoleon Bonaparte gagal menaklukkan Uni Soviet. Napoleon Bonaparte seorang penakluk takut dengan tulisan. Dengan pena seorang penulis, dengan pena seorang jurnalis. Ya, itu saking berbahayanya informasi, saking berbahayanya tulisan. Ya, apapun bentuknya, mau karya jurnalistik dan jenis karya tulis yang lain. Nah, sekarang kita mulai masuk ke esensi menulis. Kenapa kita harus menulis? Kenapa ada tulisan? Itu ada paling tidak ada 3 motif. Ya, ada 3 motif tulisan. Motif ideologi,
kemudian motif sosial, kemudian motif ekonomi. Nah, motif ideologi itu apa? Ya, menyampaikan pemikiran-pemikiran melalui berita, misalnya ada media yang fokus memberitakan perang antara Palestina dan Israel. Ada media yang fokus memberitakan hal-hal yang berbau bisnis, dan seterusnya, media politik dan seterusnya. Nah, kita bisa melihat dampak tulisan, dampak karya jurnalistik terhadap bidang sosial politik. Ini sangat menarik karena baru kejadian beberapa hari belakangan. Bagaimana misalnya media-media memberitakan perlakuan aparat kepolisian terhadap demonstran di berbagai daerah. Nah, itu membentuk opini tersendiri. Walaupun sebenarnya opini masyarakat terhadap aparat ya sudah lama, kita tidak bisa menyangkal ada stigma yang melekat. Dan itu proses bergulir oleh waktu ya tidak 1-2 kali. Semakin sering diberitakan, semakin kuat opini itu kemudian nanti menjadi stigma. Stigma itu ya kalau sudah melekat agak sukar dihilangkan. Nah, itu yang terjadi di beberapa institusi pemerintahan. Misalnya dulu KPK sering diberitakan sangat baik, lembaga yang paling bersih. Tapi belakangan citra itu mulai berbalik menjadi stigma. Karena berita, karena kekuatan berita menggiring pendapat kita didukung oleh fakta-fakta. Tanpa media, teman-teman sekalian, tanpa media, ketika misalnya ada satu lembaga korup atau ada lembaga yang berkinerja sangat baik, sangat bersih, tapi tanpa media, masyarakat tidak akan mengetahui bagaimana lembaga itu. Tapi dengan adanya pemberitaan, media yang memediasi antara informasi dari lembaga tersebut dengan kita masyarakat, akhirnya si lembaga itu bisa dinilai baik atau buruk. Contoh motif sosial politik yang terjadi beberapa hari ini. Tulisan teman-teman sekalian bisa menjadi kekuatan pendukung kekuatan politik. Nah, apalagi media di dalam demokrasi modern, media massa didaulat sebagai salah satu pilar demokrasi. Dan sebetulnya dengan perkembangan platform digital, fungsi itu mungkin perlahan bergeser, diambil alih oleh media sosial. Dan berbagai jenis platform lain, platform video sharing kayak YouTube misalnya, mungkin kita biasa menonton di channel YouTube ya, isinya berita. Dia punya host, punya pembawa berita, pembaca berita, tapi dia bukan institusi media. Nah, ini kan kemarin sempat diributkan bahwa siaran-siaran itu harus tunduk pada undang-undang penyiaran. Harus ada badan hukum dan lain sebagainya. Sempat ramai kemarin ya bahwa orang-orang yang ada perusahaan media kan perlahan mulai diambil alih oleh platform digital. Apakah itu platform video sharing, media sosial, instant messenger dan lain sebagainya. Nah, begitulah dinamika media masa kini. Ya, dinamika yang kita saksikan dan bahkan kita ikut terlibat di dalam dinamika itu. Ya, mungkin teman-teman di sini ada yang punya channel YouTube, menyiarkan konten, bahkan hal-hal yang simpel kayak Instastory, ketika misalnya ada kejadian kayak
demo kemarin ya, demo teman-teman mahasiswa, banyak yang share konten story di Instagram atau di posting di Twitter. Nah, itu secara langsung sudah menjalankan fungsi media. Menyiarkan kejadian. Walaupun kontennya masih berupa footage, masih video-video mentah, belum diolah. Tapi itu justru konten informasi yang sangat murni, belum diolah, belum ada bumbu-bumbu tambahan, belum di framing. Ya silakan si yang merekam langsung posting di medsos, silakan penonton memberikan interpretasi. Nah, misalnya ada aksi pembakaran halte di Jakarta, halte Jakarta, atau kekerasan terhadap mahasiswa dan seterusnya. Nah, itu kita saksikan kontennya berseliweran. Itu adalah news, punya news value yang tinggi, ya kemudian audiensnya sangat besar, bahkan satu konten kalau viral bisa ditonton jutaan kali. Nah, kemarin sekitar 10 hari yang lalu saya share salah satu video yang direkam oleh masyarakat. Video itu viral di Twitter saya @jusdalle. Kemudian ditanggapi oleh pemerintah. Seorang ibu yang mengamuk di bandara dan seterusnya. Ya, kemudian karena informasi di video itu punya human interest, membuat emosional orang teraduk, emosional audiens teraduk, tersentuh. Ya, banyak yang share, akhirnya videonya viral, ditonton sampai sekitar 200 ribuan pemirsa. Dan informasinya sampai ke Dirjen Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan, dan ditanggapi. Nah, begitu simpelnya, teman-teman sekalian, cara kerja media hari ini. Sangat sederhana. Jadi kalau diskusi kita nanti mau membahas bagaimana menjadi jurnalis yang baik, sebenarnya sangat sederhana. Sajikan informasi yang eksklusif. Karena sekarang kekuatan jurnalistik, ya, ada yang mengatakan indikatornya, ukurannya, apakah sebuah karya jurnalistik sukses atau tidak itu pada banyaknya pemirsa. Ya, kalau dalam konteks medsos, apakah kontennya atau beritanya viral gitu. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya membuat konten viral? Nah, itu ada saya buatkan di YouTube, di channel YouTube saya, rahasia konten viral menurut pakar. Tapi itu trik-triknya atau tips-tipsnya sangat akademis. Ya, mungkin di tingkatan praksis agak-agak berbeda gitu. Nah, bicara soal konten viral ini, ya, karena mau tidak mau media massa jurnalistik harus bersaing di sana. Ya. Percuma misalnya sebuah berita isinya sangat bagus, tapi tidak ada yang baca, tidak ada yang nonton. Nah, percuma sebuah video mungkin isinya memperjuangkan nasib masyarakat bawah, tapi bila tidak dikemas dengan baik, tidak ada pemirsa, informasinya ya gitu-gitu aja, tidak punya dampak yang luas. Tapi video-video sederhana bahkan bisa mengubah kebijakan. Nah, ini kemarin hari Jumat kemarin viral, ada seorang terpidana narkoba anak konglomerat yang jogging di Bali, kemudian dikawal mobil patroli polisi. Itu teman-teman nonton tidak tuh beritanya? Nah, karena berita itu viral, ini yang merekam saya yakin bukan jurnalis. Ya. Tapi karena beritanya viral, akhirnya ditanggapi oleh institusi kepolisian. Dan itu dikatakan melanggar SOP. Artinya ada penegakan disiplin akibat informasi yang viral.
Padahal itu bukan karya jurnalistik yang melalui proses semestinya. Yaitu cuma di-share di WhatsApp, di Twitter, tapi karena viral, ya pada akhirnya memaksa pihak-pihak terkait untuk menegakkan disiplin. Nah ini kan kalau kita bicara tadi ya fungsi media, fungsi tulisan di tiga ini, ya itu fungsi sosial politik. Jadi kritik sosial gitu kepada institusi agar lebih mendisiplinkan anggota. Itulah kekuatan viral, konten yang viral, dan itu tidak bisa dipisahkan dari daya tawar media hari ini. Kemudian teman-teman sekalian, kita coba lihat jenis-jenis karya tulis. Ada karya tulis ilmiah, karya tulis non ilmiah, nah itu karya jurnalistik, dokumen, biografi, surat pribadi, iklan, itu semua karya tulis mengandung tulisan. Ada karya sastra dan ada karya ilmiah populer. Jenis-jenis karya tulis. Nah, kita akan membahas nanti karya jurnalistik. Ini kita lewat aja. Kita lewat dulu. Nah, ini penulisan karya jurnalistik. Jadi saya katakan tadi di awal, dari dulu rumusnya nggak berubah. Jadi karya jurnalistik, apa yang terjadi, apa yang diberitakan. Kemudian, ini di mana ini? Where? Di mana kejadiannya? When, kapan kejadiannya? Why, kenapa? Who, siapa? How, bagaimana? Jadi teman-teman sekalian, jurnalisme dari dulu sampai hari ini formulanya 5W plus 1H. Tidak berubah. Nah, cuman tadi saya katakan karena sekarang industri media bersaing dengan berbagai platform informasi sehingga memang harus ada improvisasi agar sajian jurnalistik yang ditawarkan ke pemirsa punya nilai lebih, punya nilai daya tawar yang tinggi. Atau misalnya begini, antara jual nasi Padang, ada dua, memberikan ekstra minuman jus misalnya, jus jeruk. Yang satu tidak, cuma nasi Padang. Jadi kita makan di nasi Padang A, ya cuma dapat nasi Padang. Tapi kita makan nasi Padang B, ada apa tadi, jus jeruk, dapat jus jeruk. Nah pasti kita memilih yang ada nilai tambahnya begitu, ada jus jeruknya. Nah begitupun karya jurnalistik hari ini, karena bersaing dengan platform digital, ya sehingga harus ada nilai tambah yang disajikan ke pemirsa. Nah ini formula penulisan bisa dipakai ke penulisan berita. 5W 1H tadi, teman-teman sekalian, bisa diterapkan sistematikanya bisa mengacu pada model piramida terbalik. Ya, piramida terbalik ada yang model tegak lurusnya. Informasi yang sangat penting. Nah, di sini informasi yang sangat penting diletakkan di atas berita, paling paragraf 1-2. Kemudian informasi yang tambahan, yang sifatnya informasi tambahan,
Yang penting di struktur di komposisi berikutnya, kemudian informasi yang tidak penting ya mungkin sifatnya suplemen, informasi tambahan begitu diletakkan di bagian bawah sini. Itu model piramida terbalik. Kalau model piramida ya berarti sebaliknya. Kemudian yang tegak lurus, jadi dari atas ke bawah informasinya semuanya sama, punya informasi yang penting. Jadi 3 model sistematika tulisan ini bisa diterapkan. Kemudian, ini yang ingin saya sampaikan, hal penting lain, kenapa AKI ini bisa bertahan. Informasinya harus eksklusif. Ya. Kenapa harus eksklusif? Karena informasi receh, informasi yang sudah tercecer di mana-mana itu banyak di medsos. Kalau media memberitakan informasi receh, kalau Anda menulis berita yang sudah umum, yang informasinya bisa orang dapat dengan googling, dengan mencari di Google, berarti informasi Anda tidak eksklusif. Misalnya kita tulis berita tentang A, peristiwa A. Tapi berita itu tidak eksklusif. Kalau pembaca Anda mencari di Google, ternyata banyak informasi yang serupa, itu artinya informasi kita receh gitu. Tidak eksklusif. Kenapa banyak informasi receh? Media massa dipaksa oleh media sosial untuk berpacu dengan waktu memproduksi berita secepatnya. Ya. Bahkan ada media namanya Detikcom. Ya, setiap detik harus ada berita. Gitu. Ya, tapi itu filosofi aja ya namanya. Maksudnya itu karena internet ini memaksa media memproduksi berita secepat-cepatnya. Apalagi dengan adanya media sosial. Ya. Bahkan ketika peristiwa-peristiwa penting terjadi di berbagai belahan dunia, kayak kemarin bom di Libanon. Teman-teman mengikuti ya, bom di Libanon, itu informasinya sudah beredar di medsos, tapi belum ada media massa, bahkan sekelas media-media internasional, belum ada yang memberitakan. Tapi footage, potongan video ledakan di Libanon itu sudah tersebar di Twitter. Nah, kenapa? Karena tadi media sosial punya kekuatan konvergensi istilahnya. Dia bisa menembus ruang dan waktu. Sementara seorang jurnalis ketika ingin memberitakan sesuatu, dia harus turun ke lapangan, memastikan kejadiannya, menggali informasinya. Tapi para pengguna medsos kayak kita-kita ini, begitu ada bom meledak, kita rekam, langsung posting di Twitter. Beritanya sudah muncul di Twitter, tapi belum ada di kompas.com misalnya, belum ada di detik.com, dan lain-lain. Nah, itu yang memaksa media berpacu dengan waktu. Memang ini situasinya dilematis. Dipaksa berpacu dengan waktu, tapi media itu kan punya standar. Punya standar redaksional gitu. Harus diverifikasi, divalidasi, aktualisasi beritanya harus digaransi. Media yang mengabaikan kaidah-kaidah itu akhirnya ini terjebak pada informasi receh. Jadi informasi yang sudah beredar, berceceran di media sosial dijadikan berita. Nilai eksklusivitas beritanya hilang. Gitu. Sehingga lama-lama ya ada media yang distigmakan, itu beritanya berita-berita basi gitu.
berita-berita yang clickbait, yang bombastis di judul doang, tapi isinya tidak relevan. Karena itu tadi, kompetisi dengan platform digital. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita mengikuti dinamika media sosial, khususnya Google dan Facebook, 1-2 bulan terakhir, jadi di Australia, pemerintah mewajibkan kepada Facebook membayar media massa yang ditayangkan beritanya di Facebook. Kemudian 2 minggu yang lalu, CEO Google, Sundar Pichai, mengumumkan di Twitter dan di blog beliau, mengumumkan bahwa Google menyiapkan anggaran yang nanti akan dibayarkan ke media yang berita-beritanya diterbitkan di Google. Nah, ini untuk keluar dari problem ini ya. Tadi platform digital, media sosial, banyak konten-konten yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, konten-konten receh. Nah, kemudian Google, beberapa raksasa teknologi berkomitmen untuk menyajikan informasi yang memang berkualitas dengan bekerja sama dengan industri media. Maka disiapkanlah kompensasi bagi hasil dan berbagai skema bisnis lainnya. Intinya, raksasa teknologi macam Google dan Facebook ini menganggap bahwa keberadaan media massa tetap dibutuhkan. Karena itu tadi, agar informasi yang tersebar di platform digital itu bisa tervalidasi dengan baik. Itu yang pertama, tantangan jurnalisme masa kini. Harus eksklusif. Kemudian yang kedua, mendalam. Jebakan informasi yang pertama tadi, informasi receh, membuat karya-karya jurnalisme itu bisa terjebak yang menyajikan informasi dangkal. Karena tadi ya, berburu dengan waktu. Dangkal informasinya. Nah, bagaimana kalau kita berita ke informasi. Nah, ini saya terapkan ketika menulis opini, artikel-artikel di media massa, usaha yang keras gitu. Untuk menyajikan informasi mendalam, ya paling tidak kita harus melakukan riset. Ya. Media yang sekarang cukup berkomitmen menyajikan informasi mendalam itu kayak majalah Tempo. Nah, walaupun kadang-kadang dikritik majalah Tempo ini atau Tempo Media, kadang-kadang dikritik karena metode pemberitaannya cherry picking. Cherry picking itu istilah ya, mengambil atau kalau bahasa umumnya framing. Ya. Jadi sebuah peristiwa di framing, sajian informasi mendalam dan eksklusif Tempo Media, apakah itu koran Tempo atau majalah Tempo. Nah, itu saya rekomendasikan bagi teman-teman yang ingin menekuni jurnalistik, ya bisa membaca karya-karya jurnalistik Tempo, baik itu majalah maupun koran. Ya, karena itu tadi masih mempertahankan informasi yang mendalam dan eksklusif. Nah, soal bagaimana membuat sebuah berita atau informasi mendalam, ini sebenarnya kita dimudahkan dengan banyaknya literatur referensi yang tersedia secara daring. Misalnya ketika saya dan itu ya kita bisa cek komparasi tulisan kita misalnya dengan informasi yang sudah beredar di Google, di media sosial.
Jadi ketika apa yang kita tulis sudah ada di Google, ya nggak usah dilanjutkan. Artinya informasi itu sudah tidak eksklusif, gitu. Ketika kita tidak bisa menyajikan analisis yang menarik, bahkan untuk sebuah karya jurnalistik, untuk sebuah berita seperti yang saya contohkan tadi, majalah Tempo, bagaimana misalnya majalah Tempo kemarin membongkar buzzer Omnibus Law yang terafiliasi dengan istana, dengan model investigasi, ya walaupun itu narasumbernya akhirnya menulis di blog ya, mengklarifikasi bahwa banyak informasi yang sifatnya cherry picking, yang kurang berimbang lah, yang menurut narasumber itu merugikan lah bagi mereka. Nah, tapi itu teman-teman sekalian, kita bisa melakukan penulisan berita secara mendalam dengan berbagai sumber yang dapat kita akses, baik observasi langsung, liputan langsung, maupun dengan mengandalkan dokumen-dokumen yang tersebar di internet. Nah, misalnya sekitar sepekan kemarin saya berdiskusi dengan salah satu pakar pertambangan yang mengetahui sangat mendalam dan sangat mendetil soal industri pertambangan di Indonesia, harga-harga nikel di Indonesia, keuntungannya, selisih keuntungannya berapa, dan bagaimana memanipulasi pajak dan lain sebagainya, bikin perusahaan cangkang di Singapura. Ya. Nah, itu informasi yang ketika disajikan ke audiens sangat eksklusif dan mendalam. Tapi rupanya beliau, sang pakar pertambangan ini, mengambil perusahaan sedemikian rupa sehingga menyajikan informasi yang eksklusif. Jadi informasi eksklusif mendalam berhasil disajikan hanya dengan akses kepada website-website perusahaan-perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia dan punya cabang di Singapura, di Shanghai, dan seterusnya. Nah, yang ingin saya tekankan di sini teman-teman sekalian, ketika kita ingin menjadi jurnalis atau penulis, maka memang sebaiknya aktivitas menggali informasi itu harus diasah dan dikembangkan. Dan itu sekali lagi sangat banyak tersebar di internet. Jadi ini makanya kan majalah Time pernah menulis cover story ya, judul majalah di sampul depan, bahwa data itu adalah kalau dulu orang menganggap minyak adalah sumber daya yang paling berharga, minyak bumi. Nah, Time menulis minyak bukan lagi sumber daya yang paling berharga, tapi data. Data telah menjelma menjadi sumber daya yang paling berharga. Artinya apa? Ya, data-data yang tersebar di internet, semua orang mungkin bisa mengakses, tapi tidak semua bisa peduli atau membaca bagaimana data itu diolah dan disajikan kembali menjadi berita yang atau informasi yang menarik. Nah, jadi pada intinya di masa ini, teman-teman sekalian, di era digital ini, tantangan jurnalistik tadi saya katakan adalah konten. Tantangannya adalah konten. Konten adalah raja. Nah, ini sering kita dengar, content is king. Delivery, penyajian, pengemasan, gaya penulisan adalah ratunya. Nah, kalau
bisa kemas, bisa olah dengan menarik juga, maka ya, sebuah karya jurnalistik dapat memenangkan persaingan. Nah, kayak teman-teman mungkin nonton, saya yakin ya, nonton Mata Najwa episode berbicara dengan kursi. Ya, itu namanya delivery, ya, dikemas dengan sangat dengan satir, dengan seni jurnalisme yang tinggi disajikan kepada pemirsa sehingga mendapat respon yang sangat masif. Nah, itu contoh Queen di dunia jurnalistik. Delivery-nya, kontennya sebenarnya biasa aja. Kontennya sudah lama dibicarakan di berbagai forum, di berbagai media soal Menteri Kesehatan yang yang dianggap menghilang begitu di tengah-tengah pandemi corona. Kontennya kritik kepada Menteri Kesehatan. Itu hal biasa. Tapi karena delivery-nya menarik, ya, sehingga episode Najwa Shihab berbicara dengan kursi kosong itu jadi trending. Nah, itu contoh paling aktual saya kira ya, bagaimana menyelaraskan konten dan pengemasan atau penyajian kepada audiens. Nah, untuk sementara saya kira itu sebagai pengantar teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau pengantarnya terlalu panjang. Nah, cuma memang ini diskusi media masa kini sangat menarik. Ya, saya kembalikan ke moderator. Ya, alhamdulillah dari penyampaian Kang Yusman cukup menarik juga, dan memang kita ketahui bahwa suaranya mungkin bisa lebih ini ya, lebih ya, lebih kencang, kurang terdengar. cukup menarik dari penyampaian Kang Yusman. 1, 2, 3. Isi dari berita itu ya sama gitu, sama ya dari 3. Dari dulu sampai sekarang mencakup dengan 5W1H, dan terkait dengan disampaikan tadi banyak sekali yang kita dapat gitu, banyak sekali penyampaian isi bagaimana sebuah media itu jadi menarik gitu untuk jadi perhatian dari publik gitu. Dari Kang Yusman ada yang ingin disampaikan lagi atau kita masuk ke mungkin kita buka ini aja sesi tanya jawab ya. Siap. Ya, ya barangkali dari teman-teman kita buka saja untuk sesi diskusinya, karena kita perlu membedah lebih dalam lagi terkait yang tadi pengantar yang disampaikan dari Kang Yusman. Bisa nanti teman-teman bisa buka mic-nya atau bisa lewat chat di Zoom ini. Enggak. Pada teman-teman yang ingin bertanya. Insyaallah kita nanti kita akan lanjut juga. Kita akan lanjut dengan penugasan di sesi selanjutnya. Insyaallah pada zuhur kita akan lanjut bagaimana Pak? Teman-teman nanti ditugaskan untuk menulis sebuah berita, dan nanti insyaallah dari Kang Yusman bisa bantu ini ya, mengkoreksi ataupun meriksa. Iya, bisa. Itu ada grup WhatsApp-nya ya. Ya, nanti bisa diposting di situ di grup WhatsApp. Ya. Nanti kita lanjutkan di via grup WhatsApp. Silahkan bagi teman-teman yang ingin ditanyakan. Mungkin kalau ada yang mau bertanya yang sifatnya teknis ya, atau ini sepertinya sudah paham semua nih, sudah siap membuat tulisan yang menggetarkan istana. Dari Ana dulu sih, boleh Kang? Iya, silakan. Ya,
teknik juga sih, karena karena pemantauan ya di media-media ataupun terutama di lokal sih. Terutama di lokal itu terkadang masih ada Kang Wisma. Pertama terkait dengan cara membuat judul, Kang. Cara membuat judul. Terkadang kita melihat judulnya itu menarik gitu, sedangkan dari isinya sendiri biasa aja gitu yang kita lihat buat peran gitu. Nah, cara bikin ataupun agar menjadi perhatian publik itu seperti apa gitu. Mungkin tips-tipsnya gitu ya, mungkin biar bisa sharing pada peserta yang lainnya. Iya, jadi memang judul tulisan sangat penting di era internet ini ya, karena ya seperti pepatah lawas mengatakan cover itu penting gitu. Bagi tulisan di internet, covernya ada. Nah, judul pertanyaannya, judul seperti apa yang menarik dan bisa mengundang pembaca. Pertama kita bahas judul, nanti kita masuk bagaimana menjaga relevansi judul dengan isinya, gitu. Nah, ya kira-kira seperti ini. Jadi judul harus punya nilai estetika. Judul yang punya nilai estetika. Estetika biasanya mungkin yang bersifat visual ya. Nah, bahasa tulisan juga bisa dibuat menjadi karya seni yang estetis. Nah, seperti ini formulanya. Ya ringkas, judul tulisannya ringkas, jangan seperti judul skripsi. Ya, atau jangan seperti judul makalah. Biasanya judul skripsi dan judul makalah itu baru baca judulnya aja sudah tidak menarik. Di tulisan ini yang di koran kontan, nah, anakronisme itu kita menggunakan istilah-istilah yang asing yang membuat pembaca itu penasaran. Apa itu anakronisme? Ini sebenarnya kalau ditampilkan PowerPoint, ini ada beberapa gambar di belakang sini. Cuma ini kayaknya nggak bisa di slide-slide animatik. Jadi ini kelihatan gambar depan aja. Jadi ini contoh tulisan yang mengundang rasa penasaran. Kita menggunakan istilah-istilah baru. Nah, kalau perlu bahkan harus berani menciptakan istilah baru. Tentu saja istilah yang bisa dijelaskan. Jangan istilah yang mengada-ada. Ini satu contoh, coba lihat yang lain. Oh, sudah nggak kelihatan yang lain. Ringkas, berpola, bikin penasaran, provokatif. Provokatif itu maksudnya secara emosional, judul tulisan harus bisa memancing pembaca. Harus bisa memancing pembaca. Hindari menggunakan judul yang
kemudian dia jawab di dalam isi tulisan. Misalnya begini, itu biasanya receh. Nah, makanya tadi ada pertanyaan, kenapa kadang-kadang judulnya tidak nyambung dengan isi tulisan. Nah, karena itu terjebak ingin menyajikan informasi eksklusif, tapi sebenarnya informasinya itu informasi biasa. Sehingga dibuat judul yang bombastis, namun tidak relevan dengan isinya. Nah, pada akhirnya judul seperti itu membuat pembaca lari. Pembaca tidak tertarik. Dampaknya ya media kekurangan pembaca, bahkan media dilabeli itu media clickbait, media yang cuma menampilkan judul bombastis, tapi kosong, isinya kosong, isinya nggak ada nilai. Nah, banyak seperti itu. Nah, ini saya baca ada pertanyaan lain ya yang dari chat. Bagaimana membuat kalimat efektif? Nah, ini ada triknya, pertanyaan bagaimana cara mengefektifkan kalimat. Soalnya dari Anda pribadi membuat press release ada beberapa kata yang berulang-ulang. Kalau pengulangan kata itu tidak bisa dihindari, cari padanan kata yang maknanya sama. Ini trik ya, trik. Misalnya, apa contohnya? Contoh kata berulang, tapi kita menggunakan padanan kata. Ya banyak saya kira. Itu ada websitenya. Cari aja website persamaan kata. Nah, di situ kita bisa menemukan kata-kata yang sama, maknanya sama, tapi variasi katanya beragam. Itu cara menghindari pengulangan kata. Menggunakan kata yang serupa, maknanya serupa, tapi kata-katanya berbeda. Bagaimana tanggapan berita clickbait? Ya, tulisan. Kontennya apa? Ya, sajian eksklusivitas info. Pertanyaan berikut, fakta dan opini pribadi. Kalau di jurnalistik haram ya, haram hukumnya memasukkan opini pribadi. Kalau dalam jurnalistik, kalau tulisan opini, ya memang opini itu salah satu syarat sebuah tulisan layak disebut sebagai opini. Nah, mungkin maksud pertanyaan ini, kalau menulis opini di media, misalnya di kolom opini, fakta apa yang kita masukkan. Jadi teman-teman sekalian, untuk penulisan opini pada dasarnya data-data atau fakta-fakta yang kita pakai menyusun formula tulisan kita itu untuk
tujuannya satu, untuk memperkuat argumentasi yang kita bangun. Kita misalnya mengutip dari Profesor A untuk memperkuat argumentasi kita, memperkuat opini kita. Buka data website Bank Indonesia, buka website berbagai macam sumber data yang saya olah, disajikan secara kualitatif. Data itu fungsinya mendukung apa yang saya sampaikan, opini saya. Tapi opini kalau dalam penulisan opini, dalam karya jurnalistik ya jangan sekali-kali memasukkan opini. Misalnya kita nulis berita, anggaplah anggota DPR yang tidak setuju Omnibus Law misalnya mengundurkan diri dari jabatan sebagai anggota parlemen. Kemudian kita beropini pengunduran diri itu bisa jadi bla 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 bla. Nah itu namanya opini, itu haram dimasukkan ke dalam berita. Kalau ada bisa jadi atau mungkin, itu kata-kata yang sudah terkesan opini pribadi. Dalam karya jurnalistik tidak boleh dimasukkan. Pertanyaan berikut. Seorang penulis khususnya berita berhadapan dengan media dan masyarakat. Iya, nanti kalau teman-teman menjadi jurnalis, ketika mewawancarai narasumber, mengejar narasumber itu punya tantangan tersendiri, apalagi kalau ini ya tadi ingin mengejar ini berita yang eksklusif dan mendalam. Ini perjuangannya sangat berat. Dulu saya sempat daftar jadi jurnalis di Jawa Post Group, sudah diterima, tapi saya nggak jadi. Akhirnya keluar itu di hari pertama langsung keluar karena saya membayangkan saya tidak kuat di sini nih mengejar informasi yang eksklusif, mendalam. Ya pada waktu itu aksesnya masih sangat konvensional, belum ada seperti sekarang akses lewat internet dan seterusnya. Nah, bagaimana caranya kita berinteraksi dengan masyarakat, bisa mengorek keterangan masyarakat, memberikan informasi mendalam. Ya, ada banyak trik yang bisa dilakukan. Ya. Dan itu tidak bisa, misalnya sekali komunikasi, seorang narasumber langsung mau membongkar semua yang kita inginkan. Kadang-kadang butuh pendekatan, butuh komunikasi berbulan-bulan, baru bisa kita dapat informasi yang kita inginkan. Nah itu teman-teman sekalian harus dipahami tantangan yang tidak mudah ketika menjadi jurnalis. Ya itu ya, saya kembali ke moderator. Ya, moderator, silakan. Ada suara sedikit ya. Sedikit. Ya alhamdulillah karena waktu kita sampai jam 11.30 ya. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin insya Allah kita akan diskusi ataupun dilanjut di WhatsApp group. Nanti Kang Disman siap menemani kita ya untuk lebih lanjut. Iya. Mungkin saya sampaikan closing dulu ya. Ya. Mangga kepada Kang Disman. Ya, untuk teman-teman yang ingin menekuni dunia jurnalistik, dunia penulisan, sekarang kita dimudahkan dengan tadi saya katakan akses informasi yang terbuka lebar, bahkan gratis, dan
karya jurnalistik dapat disusun dari informasi-informasi yang terbuka tersebut. Mohon maaf atas kekurangannya. Maka dari itu, mohon maaf. Teman-teman bisa live.